Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa abdika wa nabika sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh di Masjid Nur Rahim Mayang Ketan yang saya muliakan, berpun kabari Bapak Ibu semua? Sudah mulai puasa belum nih? Dereng ya. Walah engko kaya sing kono kae repot. Awak dhewe puasane tanggal 18 kok seminggu sebelum 18 wis puasa. Aduh. Ning enek meneh seminggu setelah kita puasa lagi puasa. Aduh, ini lucu. Nek bedone sedina saya kira sah. Kedua-duanya sah. Kedua-duanya insyaallah ahli surga, insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, mari kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang mulia ini. Kesempatan yang istimewa ini kita bersyukur. Kita bersyukur karena iman Islam ini masih nempel. Masih berada di dalam hati kita semua, masih berada di dalam diri kita. Ini sesuatu nikmat yang sangat utama, sangat besar. Nggak ada yang lebih besar daripada itu. Kenikmatan yang paling utama itu Islam, bukan istri yang solehah, bukan anak yang hafid-hafidoh, bukan suami yang soleh, yang kaya raya, yang punya ini itu dan sebagainya, bukan. Kalau itu ada, itu nomor sekian. Itu nomor sekian. Tapi bila mana ada iman Islam masih di dalam diri kita, itu akan menjadi bonus, sesuatu yang membuat kita lebih menyenangkan. Nah, gitu. Karena ternyata manusia itu terkadang istrinya ya enggak solehah, suaminya ya enggak soleh, kan gitu. Terkadang lingkungannya juga enggak bagus, terkadang yo orang pada cuek, dia nggak punya duit, aduh muter-muter kesana kemari, kabeh kekurangan. Tapi kalau iman Islam ada di dalam diri dia, kondisi seperti itu dia tetap bersyukur kepada Allah. Nah itu. Kok apalagi kondisi di sekitar dia menjadi sesuatu yang menyenangkan, tambah bersyukur. Maka mari kita syukuri karena nikmat iman Islam itu masih berada dalam diri kita. Dan hari ini, saat ini kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini merupakan fadilah dari Allah kepada kita semuanya. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Seandainya bukan karena rahmat dan fadilah dari Allah, mungkin kita akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Mungkin saat ini, hari ini kita nggak akan ketemu di sini. Alhamdulillah kita dipertemukan di sebuah masjid yang sangat indah, yang kalau kita cari historinya, kita kulik lagi historinya, wow, ini masjid memiliki histori dengan sejarah yang sangat panjang. Dan alhamdulillah Allah menyatukan kita semuanya untuk masjid ini. Dan sekarang masjid menjadi sebuah peradaban untuk kita semua, peradaban untuk lingkungan kita. Bersyukurlah karena siapapun orang yang sholat di sini, Anda mendapatkan tempelan-tempelan pahala dari orang yang sholat itu tanpa mengurangi pahala orang yang sedang sholat itu. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru fa'iliha la yanqusu min ajri fa'ilihi syai'. Orang yang membuat sebuah kebaikan, kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang, maka orang yang membuat kebaikan tadi akan terus mendapatkan pahala dari orang yang melaksanakan kebaikan yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengikuti tadi. Oh, luar biasa kan. Jadi kalau bahasanya bisnis apa namanya? MLM. Bahasa apa ya? MLM ya.
Tapi itu yang punya MLM hanya Allah SWT dalam urusan pahala ya. Kalau dalam urusan fikih, ekonomi, bisnis itu kita harus mawas diri apakah itu sah atau tidak. Yang kedua, mari kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini insya Allah saya akan kaji seputar persiapan-persiapan kita menuju Ramadan. Yang jelas insya Allah banyak saudara-saudara kita atau mungkin kita yang akan melaksanakan Ramadan per tanggal 18 Februari. Berarti 17 malam dia sudah tarawih. 18 Februari sebelum subuh dia udah sahur. Kemudian 18 sore dia udah buka puasa, hari pertama Ramadan. Kalau masjid ini tanggal berapa ya? Mas Rian, masjid ini tanggal berapa? 18 atau 19 atau malah 20? Ada yang 18, ada yang 18, ada yang 19 namanya. Ustaz, saya mau ikut pemerintah. Ustaz, saya mau ikut saudara-saudara kita yang ada di Nahdlatul Ulama. Sah Pak, tidak ada masalah. Sah. Kenapa? Karena antara mereka yang menggunakan hisab atau antara mereka yang menggunakan metode ru'yatul hilal, delok langsung itu hilal, atau yang hisab menghitung seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di kalangan Muhammadiyah, ya kan? Sah. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ayo lihat rembulan. Mung beda carane, beda metodene. Ayo lihat rembulan, lihat hilal. Kalau kelihatan puasa, kalau belum kelihatan sempurnakan 30 hari, kan gitu. Sya'bannya disempurnakan menjadi 30 hari. Gitu. Sama menentukan Idul Fitri juga begitu. Cek dulu hilalnya ketemu atau tidak. Kalau ketemu berarti besok langsung Idul Fitri. Kalau tidak berarti besok itu masih disempurnakan 30 hari Ramadan. Besoknya baru Idul Fitri. Itu adalah perbedaan yang disahkan di dalam Islam. Nek beda ki mung sedina. Gak mungkin 2 dina, gak mungkin 10 hari. Gak mungkin 1 minggu, gak mungkin. Karena kalau bedanya 1 minggu, saya jadi bertanya-tanya, ini rembulan atau hilal yang dilihat itu hilalnya siapa? Kan gitu, bulan yang siji. Nah itu. Maka saya mengatakan, orang-orang seperti ini, walaupun terjadi perbedaan pendapat, surga semua. Surga semua Pak, saya bilang. Bapak Ibu sekalian, pamane berbeda rasa dokerengan. Beda ora masalah, ket biyen wis ana perbedaan. Hatta di zaman Nabi menentukan hilal berbeda loh, tak kasih tahu. Ada cerita, sahabat itu pulang dari Yaman. Sahabat-sahabat ada satu kelompok pulang dari Yaman. Kemudian teman-teman di Madinah itu mereka masih puasa. Lah teman-teman yang dari Yaman, salah. Yang dari Yaman ini sudah puasa. Teman-teman yang dari Madinah belum puasa. Gitu. Akhirnya apa? Mereka bertemu. Loh, kamu kok tidak puasa? Kami sudah melihat hilal. Akhirnya apa? Mereka puasa. Karena mereka memang belum makan kecuali ada beberapa di antara mereka yang makan minum, tapi ada di antara mereka yang tidak makan atau tidak minum. Akhirnya mereka yang tidak makan tidak minum mereka berpuasa. Mereka sudah terlanjur makan, tidak puasa. Sama-sama melihat hilal, terjadi perbedaan. Dan itu sunnah, tidak ada masalah. Monggo gitu loh. Ning sing penting ora kerengan toh gitu. Sing penting saling memberitahu. Oh ya sudah, kalau sama-sama kita menggunakan metode yang kamu anggap sah, saya menggunakan metode ini, wis monggo, silakan, tidak apa-apa. Gitu. Jadi ojo kerengan. Wah, kayak NU, kayak Muhammadiyah. Kita masing-masing kita, jangan gitu. Nek saya melihat Indonesia ini, Pak Bu, melihat Indonesia ini bisa sekuat hari ini, itu karena NU Muhammadiyah sejak dulu sebelum Indonesia berdiri itu bersatu, Pak. Dari dulu ketika berdiri NU, dari dulu ketika berdiri Muhammadiyah, memang sudah terjadi metodologi, perbedaan di situ, ada perbedaannya. Haji Ahmad Dahlan ingin menyisir kelompok-kelompok perkotaan.
Kiai Haji Hasyim Asy'ari ingin menyisir kelompok-kelompok pedesaan. Ya sah dua-duanya ulama semua. Masalah beda dia nenek perbedaan, Pak. Ning sing penting ora kerah, sing penting ora cerah. Itu. Maka dalam menentukan nanti awal Ramadan umpamanya terjadi perbedaan, bahkan dalam satu masjid umpamanya ada perbedaan. Ayo saling tasamuh, saling memberikan ruang. Gitu. Tapi nanti masjid menentukan tanggalnya sendiri, Ustaz. Oh ya monggo. Kalau masjid menentukan tanggal sendiri sah-sah saja. Nanti masjid Idul Fitri tanggal ini. Umpamanya bagi mereka yang tidak mengikuti masjid, dia bisa sholat di masjid lain atau di lapangan lain. Tidak apa-apa. Yang penting neng satu masjid ojo nganti rong sholat, neng masjid siji orang sholat gitu. Hari ini Idul Fitri, besok Idul Fitri lagi, ya cari tempat yang lain gitu. Saling memberikan ruang. Walaupun mencari tempat yang lain, jangan sampai kemudian dibully dan lain sebagainya. Dua-duanya sah. Kenapa? Kembali ke sebuah hadis. Ada hadis yang luar biasa, luar biasa mencengangkan, istimewa sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bi qudumi syahri Ramadan, barra'allahu minan niran." Siapapun orang yang senang, sukacita dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka sungguh dia akan dibebaskan dari api neraka. Entah yang menggunakan metode ru'yatul hilal, entah yang menggunakan metode hisab, dua-duanya mempersiapkan diri mereka untuk datangnya bulan suci Ramadan. Seandainya belum puasa tapi dia sudah mempersiapkan dirinya, barra'ahullahu minan niran. Allah mempersiapkan dia agar dia tidak terkena api neraka. Allah bebaskan dia dari api neraka. Enak sekali. Jadi ini ikhwatillah, kita harus menjadi orang yang betul-betul legowo dengan perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Untuk itu Rasulullah SAW dulu memberikan satu garis, ya, satu garis yang garis ini diikuti oleh para sahabat. Walaupun pada akhirnya nanti ada sahabat yang berperang gitu loh. Walaupun nanti ada para sahabat yang berpecah, tapi di antara mereka pada akhirnya dinyatakan oleh ulama-ulama selanjutnya itu ijtihad, tidak apa-apa gitu. Apa kata Rasulullah? Ikhtilafu ummati rahmatun. Umatku yang mereka mengikuti Quran, yang mereka mengikuti sunnah dengan metode-metode yang disahkan, itu tafsiran saya. Umatku yang nanti mengikuti sunnah, mengikuti Quran, mengikuti sunnah, mengikuti metode, memikirkan Al-Quran dan memikirkan as-sunnah, berpikir tentang Quran dan berpikir tentang sunnah dengan metode yang sah. Kok kemudian mereka itu berikhtilaf? Kok kemudian mereka itu berbeda pandangan? Ingat, perbedaan pandangan umatku, para ulamaku, para ulama penerusku itu adalah rahmat, kasih sayang dari Allah SWT. Maka mari kita menyikapi ikhtilaf ini sebagai rahmat, jangan menyikapi ikhtilaf ini sebagai azab. Kapan ikhtilaf ini menjadi azab? Kapan perbedaan ini menjadi adab? Kalau kita saling bunuh-bunuhan. Tapi kapan itu ketika ikhtilaf menjadi rahmat? Ketika kita saling memberikan ruang, tasamuh. Mana kalau bahasa Arabnya tasamuh, ada ruang toleransi. Gitu. Jadi ruang untuk saling legowo itu di antara kita gitu loh. Di antara sesama muslim. Sesama muslim itu saling lemah lembut. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya termasuk kita. Kita kan bersama Nabi kita karena kita menggunakan Quran, menggunakan sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Makanya kita bersama Nabi. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya asyidda 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW itu dia keras tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama bainahum, tetapi sesama orang muslim dia saling lemah lembut gitu.
dalam hal apapun, termasuk dalam urusan menetapkan 1 Syawal, menetapkan 1 Ramadan, menetapkan Idul Adha gitu. Ayo, apa meneh kok mengurusan politik? Nggih ta? Urusan politik itu nomor 2. Urusan pertama urusan agama, urusan perbedaan pendapat dalam masalah sholat, urusan perbedaan pendapat dalam masalah zakat, urusan perbedaan pendapat dalam masalah puasa. Itu lebih utama dibanding urusan perbedaan dalam masalah politik. Politik urusan dunia. Gitu. Ini jadi saya betul-betul ingin menyampaikan kepada semua masjid yang saya masuk di dalamnya. Ndak apa-apa Pak terjadi perbedaan, ning sing penting ojo cerah, ojo pecah. Ayo saling dukung. Gak apa-apa. Sejak kecil saya di dusun, nama saya dusun ya, di dusun saya itu atau di desa saya itu ada masjid, ada musola. Ada masjid, ada musola. Masjid biasa digunakan untuk sholat Jumat, musola tidak digunakan untuk sholat Jumat. Masjid itu para tetua, para sesepuh dusun desa itu menetapkan wis ngene wae, sesuk nek Idul Fitri ne beda, sing Idul Fitri pertama sholat ning masjid. Sing menggunakan sholat pada hari berikutnya sholatnya di musola. Pusatnya di musola, yang satu di masjid, yang satu di musola, gitu. Saya kecil udah begitu Pak. Itu perbedaan terjadi antara NU dan Muhammadiyah. Tapi mereka di desa ya sama-sama membangun desa bareng-bareng juga. Nah, kita harus membangun peradaban ini tuh dari masjid kita. Masjid mempersatukan kita. Ini luar biasa. Ikhwati fillah rahimakumullah, yang selanjutnya jangan lupa kita puasa ini harus betul-betul menganggap Ramadan ini istimewa. Ini mana nih? Plakat marhaban ya Ramadan. Nah, kalau bisa dibuat Mas Rian. Selamat datang bulan suci Ramadan. Enggak bisa. Ayo tingkatkan iman takwa, kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan maksiat dan sebagainya. Itu akan membuat kita terasa lebih hangat, lebih menyala di masjidnya. Orang-orang yang membaca juga nyaman Ramadan. Karena memang istimewa. Saya pernah bicara ini belum sih, kok kayak dejavu bicara ini. Sudah belum kan? Khutbah Jumat kemarin saya bicara apa ya? Belum ya? Ada Jumat kelima kemarin saya bicara ini juga ya. Oh iya, dejavu kayak pernah ngomong gitu. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, puasa atau Ramadan, jangan lupa niati dari awal berpuasa. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, niat puasa di awal puasa itu bisa merangkum untuk seluruh 30 hari Ramadan berikutnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau mau puasa malam hari sebelum besok sahur atau pas sahur kita sudah harus niat, saya niat ya Allah puasa gitu. Silahkan mau ambil yang mana, yang penting ojo lali, niatnya harus ada. Tiwasno poso jebule ora niat, nah gimana? Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat kita. Niat kita mau puasa, ternyata hari itu kita harus batal umpamanya. Tapi kan kita sudah dapat niat puasa, dapat pahala besar. Tiwasno puasa jeluk, ternyata kita belum niat, bagaimana? Masa kayak perbuatan anak kecil? Perbuatan anak kecil ini kan dia sering kali berbuat sesuatu tanpa niat yang diseriusi gitu, bercandaan aja begitu. Akhirnya apa ya? Jadi sia-sia. Maka niat jangan sampai dilupakan. Itu yang pertama. Sebagai satu bentuk kesiapan kita terhadap makna Ramadan. Siapkan dari sekarang segala sesuatu yang membuat Ramadan kita menjadi ringan. Makanan, minuman, terserah, tidak apa-apa. Bersih-bersih rumah disiapkan dari sekarang. Jangan ngepasi poso lagi resi-resi rumah, wah repot kita. Kerepotan. Ikhwati fillah, yang kedua sekarang saya bicara tentang pembatal puasa. Jangan sampai kita menjadi orang yang
membatalkan puasa secara sengaja. Kenapa? Karena orang yang membatalkan puasa secara sengaja 1 hari saja, 1 hari puasa ini mau diganti dengan 1 tahun puasa setelahnya, itu tidak akan pernah bisa menyamai pahalanya. Jadi kita orang berpuasa 1 tahun 360 hari, puasa setahun full, poso terus 360 hari itu. Gimana fisiknya ya, kita nggak ngerti ya, fisiknya mungkin udah lemes banget itu. 1 tahun puasa atau 360 hari itu digunakan untuk menyamai 1 hari puasa Ramadan yang dibatalkan secara sengaja, itu nggak akan sampai pahalanya, nggak akan sampai. Maknanya apa? Pahala 1 hari puasa di bulan suci Ramadan itu sangat besar, sangat besar. Dan ingat, puasa Ramadan itu ya 1 bulan penuh, bukan 1 hari atau 2 hari. Rasul bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapapun orang yang berpuasa Ramadan, kata-kata Ramadan, man shoma Ramadan, siapapun orang yang berpuasa Ramadan, Ramadan itu 1 bulan, bukan 1 hari, bukan seminggu, bukan 2 hari, tapi 30 hari atau 29 hari. Nah itu kita harus tahu bersama, Ramadan itu full Ramadan, bukan 1 hari atau 2 hari. Ustaz, saya butuh didik anak-anak beda, anak-anak belum dewasa nggak puasa aja nggak apa-apa. Tapi karena kita ingin anak-anak kita terbiasa melaksanakan puasa, dilatih. Wes yo puasa beduk jam 12 malam. Akhirnya apa? Nanti puasa lagi sampai maghrib. Dulu saya pernah menggitukan anak saya, sebagaimana aku pernah digitukan sama bapak ibu saya. Yo wis kelas 3 umpamane. Posone luhur. Nggih Pak, Bu. Yo nek iso yo raming luhur tekan asar. Akhirnya mulai sampai asar, coba lagi ditahan sampai asar. Waduh. Lah tinggal sebentar lagi loh, tinggal 2 jam lagi dari asar sampai maghrib. Hebat nanti puasa penuh gitu. Gitu kan kita dilatih ayah ibu kita. Pada dasarnya kita nggak punya kewajiban untuk berpuasa. Kenapa? Karena masih kecil. Rufi'al qalam an thalatha, 'anil na'imi hatta yastayqidha wa 'alis sabiha tahta 5 wa 'alal masruni hatta ya'kila. Kan gitu. Kewajiban yang dibebankan Allah kepada hambanya, kepada makhluknya, kepada hambanya, itu diangkat. Kewajibannya tidak ditetapkan ketika kapan? 1, anaknya tidur sampai dibangun. 2, orang tersebut masih kecil sampai dia dewasa. 3, orang tersebut gila sampai dia sadar. Gitu. Kalau ada orang dengan 3 tipe itu, pena malaikat yang biasanya untuk mencatat kewajiban dan lain sebagainya itu diangkat. Rufi'al qalam, diangkat penanya oleh para malaikat, tidak diangkat karena masih kecil. Tapi kan kita ingin mendidik mereka agar seperti kita. Insya Allah anak-anak kita nanti akan menjadi penerus tauhid kita, penerus la ilaha illallah yang kita ucapkan kepada Allah. Ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaha. Seorang nabi berkata kepada anak-anaknya, yang dikhawatirkan bukan kowe sesuk arep kerja ndi, kowe sesuk salah ning endi, kowe sesuk lek arep manggon ning ndi, ora. Itu sah ditanya tapi nomor sekian. Nabi justru bertanya kepada anak-anaknya, kamu sesuk nek aku mati arep nyembah sapa? Akhirnya anak-anaknya berkata kepada ayahnya yang seorang nabi. Dia berkata, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Wahai ayah, aku akan menyembah. Qalu na'budu ilahak, kami akan menyembah Tuhanmu. Kami akan menyembah Tuhan bapak-bapakmu. Kami akan menyembah Tuhan para nabi yang diutuskan oleh Allah SWT di dunia ini. Begitu. Kita khawatir itu untuk anak-anak kita, kan gitu. Akhirnya kita meminta anak kita, mengajarkan anak kita sholat, puasa, sedekah, berkata jujur, begitu. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, ajar ngaji. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai'.
Kalau Anda beriman, kemudian iman itu diikuti oleh anak-anak Anda. Kalau Anda beriman, kemudian anak-anak Anda ikut beriman, ingat janji Allah, ingat apa itu? Allah akan mengumpulkan Anda dan anak-anak Anda di dalam surga. Anda akan berkumpul lagi dengan anak-anak Anda di dalam surga kelak. Luar biasa. Saling bertemu, saling menyapa. Bapak, Ibu yang sudah nggak ada. Bapak Ibu kita beriman, mereka sudah wafat, kemudian iman itu kita teruskan. Ya Allah, aku beriman kepadamu, Bapakku beriman, masa aku nggak beriman? Nanti kita akan diikut sertakan oleh Allah SWT ke dalam surga yang ditempatkan untuk Bapak Ibu kita. Itu. Maka kita beriman, anak beriman. Termasuk dalam hal puasa ini. Jangan sampai kita lupa mendidik untuk anak-anak kita. Ingat, pakai niat. Ingat puasanya 30 hari penuh, tidak boleh setengah-setengah, kecuali sakit Pak ya. Kecuali sakit atau safar. Nek sakit memang tidak puasa, lebih baik dibatalkan, nanti diganti yang lain. Itu pahalanya sama karena ada sakitnya. Atau ketika safar yang memang oleh para ulama disepakati, walaupun terjadi perbedaan. Ada yang 85 km, ada yang 80 km gitu kan. Tapi semuanya sepakat. Safar menyebabkan boleh dibatalkannya puasa dan diganti di hari yang lain ketika tidak puasa, ketika tidak Ramadan. Itu sah. Ada yang 80, ada yang 85 km ke atas. Jadi kalau sebelum 80 km jangan batalin puasa. Karena belum masanya boleh batalin puasa. Nih 80 km itu sini sampai mana Mas ya? Jogja. Mana? 80 km. Magelang ya. Jadi nek sini ke Jogja belum, tapi nek sini ke Magelang boleh gitu. Jadi jangan lupa yang membolehkan dibatalkan puasa itu karena sakit atau karena safar. Gitu. Jangan lupa juga bahwasanya puasa itu kita berniat dengan niat apa? Iman dan ihtisab. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man shoma, siapapun yang berpuasa Ramadan yaitu 1 bulan, imanan karena iman kepada Allah, ihtisaban karena mengharap pahala Allah. Ihtisab mengharap pahala. Ihtisab berasal dari kata-kata hasaba, hasiba, hasbun pahala. Hasbun pahala. Ihtisab mengharap pahala. Pahalanya siapa? Dari Allah. Bukan pahala orang tua, bukan pahala saudara kita, bukan pahala istri kita atau suami kita, bukan pahala anak-anak kita, bukan. Itu pahalanya Allah SWT. Begitu orang niatnya seperti itu, punya iman seperti itu, Allah SWT akan mengganjar, memberikan pahala atas puasanya dengan menghapus seluruh dosanya sebelum puasa itu terjadi. Tuh, Masya Allah. Makanya kita tiap tahun puasa, dihapus terus dosa-dosanya. Katanya, jadi jangan lupa untuk hal-hal yang pokok di atas. Yang ketiga, ikhwatifillah, saya akan bicara tentang pembatal puasa. Ini juga perlu kita sadari. Pembatal puasa ada dua. Pembatal pertama, pembatal puasa secara fisik. Pembatal kedua adalah pembatal puasa dari sisi pahala. Poso nih dari subuh tekan maghrib masih berjalan, tapi nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Hati-hati. Yang pertama, pembatal puasa secara fisik. Dia puasa dari subuh sampai maghrib, tapi sebelum maghrib dia udah batal. Otomatis secara fisik dia batal, plus juga nggak dapat pahala. Ini. Yang pertama, makan minum sengaja, Pak. Makan minum secara sengaja. Nek lupa beda. Ada yang pernah lupa ketika puasa makan sesuatu? Ada, saya juga pernah, Pak. Sudah puasa masih ngantor ngajar, Rian. Begitu ngajar lupa kalau ternyata saya puasa. Biasa namanya ngajar sangu wedang. Sangu wedang putih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Minum seret. Ustaz puasa, Masya Allah, kaget saya. Hakon, Pak, pernah.
Wah, udah beruntung nih kita makan. Ustaz, gimana kalau itu? Gak apa-apa, saya lupa, saya betul-betul lupa. Saya bersaksi ya Allah, saya lupa. Itu artinya apa? Sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita saat kita lupa itu adalah nikmat. Bonus itu. Alhamdulillah. Tapi teruskan puasanya dan tidak batal. Gitu. Enak orang ya? Saya nggak tahu ini, tapi pertanyaan anekdot. Ada nggak ya manusia puasa Ramadan lupa dia makan, yang makannya ngantek rong piring enak lah. Ada nggak? Ada Pak. Saya nggak tahu ya. Kalau betul-betul lupa bisa jadi aja ada gitu loh. Bisa jadi begitu kenyang. Loh bagi suka ngendi to Pak nih? Aku suka warung ngono. Loh bagi poso kok. Lah gitu. Ya Allah, bisa jadi loh ya. Bisa jadi tapi saya nggak ngerti. Cuman kok aneh ya, puasa kok ngantek maem rong piring penuh dia lagi kelingan, ya lucu itu. Udah kenyang dulu dia. Ya Allah. Tapi ala kulli hal intinya satu, kalau lupa tidak ada masalah. Tapi kalau sengaja batal. Apa yang menyebabkan kita kalau sengaja makan minum pada saat puasa itu batal? Allah SWT berkata, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr wa atimmus shiyama ilal lail. Kalau Anda menyatakan diri puasa, makan dan minum itu terbatas. Makan minum itu terbatas sampai sebelum subuh, dan begitu sudah mulai maghrib baru boleh makan. Jadi makan itu mulai dari maghrib sampai subuh itu boleh makan. Minum silahkan, makan silahkan, ngerokok silahkan, ya kan? Kalau yang biasa ya kan, walaupun mungkin dalam diri kita melihat berbagai macam pernyataan para ulama dan berbagai macam organisasi yang berbeda pendapat dalam masalah rokok. Tapi intinya semua ulama sepakat, baik yang menyatakan rokok boleh ataupun yang nggak boleh, kalau pas puasa kok merokok batal puasanya. Itu hati-hati. Jadi makan minum terbatas waktunya, kemudian kalau pas subuh sampai maghrib itu tidak boleh makan. Menggunakan dalil ini Al-Baqarah 187. Al-Baqarah 187. Jadi makan minumlah sampai betul-betul kamu melihat garis putih dan garis hitam. Garis putih dan garis hitam. Garis putih menandai kalau ini sudah subuh, garis hitam menandai kalau ini sudah maghrib. Berarti antara subuh dan maghrib kita boleh makan. Kalau pas malam, kalau siang berarti kita puasa. Gitu. Jadi makan minum sah. Berbeda dengan berbeda dengan puasanya orang-orang di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Puasa yang mereka lakukan itu tidak ada buka puasa. Mereka hanya memiliki sahur. Atau sebaliknya, mereka tidak punya sahur tapi hanya punya buka puasa. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, karena dengan makan sahur ini ada banyak berkah. Ustaz, aku pengen sahur karena memang pas puasa ini sekaligus pengen diet, boleh nggak? Boleh nggak? Gimana Pak? Saya sekalian aja nanti makannya pas maghrib, tapi subuh saya nggak mau makan, nggak mau sahur. Sebelum subuh saya nggak mau sahur. Lah nggak Pak, saya mau diet sekalian. Masak ya? Masak rakitung sahur iki nggo banyu putih, rakitung sahur nggo roti, atau rakitung sahur nggo apa kuwi jenenge? Kurma, monggo makan aja pakai buah apa silakan, yang penting sahur. Sahur enggak harus banyak, enggak harus goreng nasi. Iya kan? Saya teringat ibu saya itu kalau pulang dari pondok, pulang ke rumah ngepasi puasa kan, kalau bisa kalau pondok itu kan liburnya 10 hari terakhir sampai 10 hari pertama Syawal. Jadi kita liburnya 20 hari kalau pas liburan puasa itu. Begitu sampai rumah, ini ibu saya, nanti mau sahur apa? Monggo Bu, saya insya Allah apa-apa mau. Sekoyong biyen wae ya. Nggih Bu, aku ora ngerti koyo biyen ya apa ali. Ternyata apa? Setiap sebelum subuh pas sahur itu ibu saya goreng nasi sama telur.
Jadi sahur saya itu hampir tiap hari nasi goreng sama telur. Zaman-zaman saya di rumah kalau pas liburan. Istri saya, aku nih biasanya kalau sahur pakai nasi goreng. Beneran katanya. Enggak kepedesan, enggak, biasa sejak dulu begitu. Masya Allah, binya aneh. Udah keturunan aku bilang gitu. Udah keturunan memang. Bapak ibu seneng sego goreng, anaknya seneng sego goreng. Alhamdulillah. Gampang apa mboten Pak nih Pak? Goreng sego ya? Gampang ya? Aku dhewe iso goreng sego. Malah pengen buka warung sego goreng apa? Lumayan. Jadi ikhwati fillah, sahurlah. Sahurlah. Masalah ternyata mau diet mau apa monggo, yang penting tetap sahur. Walaupun saya juga mengatakan dari berbagai macam kesimpulan para ulama, tidak sahur pun tidak masalah, tapi ada niat. Gitu. Tidak sahur nggak masalah, tapi ada niat bahwa Anda puasa. Gitu. Sah. Tapi ada sunnah yang memang tidak pernah ditinggalkan Rasul. Apa itu? Sahur. Sahur. Apapun makanan yang ada di situ dimakan. Ya yang jelas halal ya, jangan yang haram. Nanti setelah sahur sampai maghrib tidak makan, tidak minum. Karena makan minum akan menjadi membatalkan puasa. Yang kedua, yang jelas yang membatalkan puasa adalah, mohon maaf, berjima. Suami istri lagi nahan bar subuh wis ora tahan. Ngono dipaksa lah. Saat aku dipaksa karo suami wis tetep batal kabeh. Tetep batal kabeh. Suami istri loh ya. Saat aku tuh udah nggak mau, kata istri, aku udah nggak mau. Tapi ini loh suami ini mas mani, tetep nggak boleh semua. Dipaksa ya, meski poso lah biasanya tetap harus begitu. Ya harus ingat bahwasanya ini adalah puasa Ramadan, jangan sampai kemana-mana. Gitu. Ada seorang, tapi ini cerita lucu ya di zaman sahabat. Ada cerita lucu. Cerita lucu, tapi hadis ini kemudian menjadi pokok, menjadi dasar dari kenapa haram atau ini menjadi batal gitu puasanya gara-gara perbuatannya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih muda, masih awal-awal masih awal-awal ditetapkannya puasa Ramadan gitu. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini datang kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah celakaku. Kata pemuda tadi, faqala wa bima halakta, dengan apa kamu celaka? Gitu. Faqala waqa'tu ala imraati fi Ramadan wa Rasulullah, aku berjima dengan istriku di bulan suci Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak sedang dalam kondisi marah. Rasulullah memberikan pengajaran kepada dia. Hal tajidu raqabatan ta'tiquha. Kamu punya enggak budak yang bisa kamu bebaskan? Punya budak yang bisa kamu bebaskan enggak? Budak perempuan yang bisa kamu bebaskan? Enggak punya Nabi. Enggak punya lah. Kamu tuh kalau punya budak gara-gara satu hari kamu apa namanya itu kamu gara-gara kamu di siang hari Ramadan kamu jima dengan istri kamu, maka hukumannya adalah membebaskan budak perempuan. Mahal loh itu harganya. Gitu. Puasa Ramadan itu mahal harganya. Akhirnya Nabi minta, udah kamu bebaskan budak perempuan. Rasulullah, aku enggak punya budak. Ya wes, kalau kamu enggak punya budak, sekarang gini, kamu punya kurma. Ya sedikit ya Rasulullah, ya sudah, kurma itu harus kamu berikan kepada satu orang miskin selama 30 hari bulan Ramadan berturut-turut. 60 hari, selama 60 hari berturut-turut, berarti 2 bulan. Anda punya kurma, Anda punya gandum, berikan untuk anak itu, untuk orang fakir miskin itu kurma atau gandum untuk makan pagi dan makan sore, makan sahur dan makan apa buka puasa, berarti 2 kali sehari. Wah Rasul, ya kurma karo gandum ki mung iso nggudina iki tok, liyane ra iso. Lah terus kowe ki karmu piye ya gitu kan? Karmu piye? Kon bebaske budak ra duwe, kon ngeki orang fakir miskin gak duwe.
Ya gimana ya Rasulullah, saya itu tidak punya apa-apa ya. Ya sudah gini aja lah, cari orang yang paling fakir, cari orang yang paling miskin di kota Madinah ini, kamu kasih sesuatu untuk dia. Maunya Rasul itu untuk memberikan sesuatu keringanan gitu, rukhsah gitu. Maunya Rasul itu. Akhirnya apa? Rasul, ada apa? Tak cari-cari orang yang paling fakir, paling miskin di Madinah ini nggak ada, ya kecuali saya ini katanya. Rasulullah tersenyum. Lah, oh berarti nggak ada orang yang paling fakir dan paling miskin daripada kamu? Iya Rasulullah. Ya sudah tuh, nih ambil kurma dari aku untuk kamu. Sebisa kamu ikhlaskan, kamu hibahkan, kamu sedekahkan. Gitu. Sing langgar malah sing itu sedekah. Itu cerita, itu kisah di zaman Nabi. Tapi apa? Tetap hadis ini memberikan tadzkirah, memberikan peringatan kepada kita. Jangan sampai kita, mohon maaf, berjima di siang hari di bulan Ramadan dengan istri kita, apalagi dengan orang lain. Wah kacau, ngawur sebenarnya. Jima dengan istri kita saja, orang itu harus membebaskan budak perempuan sebagai kafarahnya. Berat Pak, berat sekali. Kemudian yang ketiga, mohon izin, ini kalangan dewasa, keluar air mani dengan sengaja. Ini tidak boleh juga. Apapun caranya, yang penting tidak boleh. Karena begitu keluar, batal puasanya. Rasulullah SAW bersabda, as-shaimu man yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya karena aku, karena Allah. Karena Allah. Syahwat itu kan bisa bisa diobjekkan kepada istrinya yang halal atau bahkan kepada yang tidak halal. Kan gitu. Kalau pada istrinya halal, tapi begitu Ramadan jadi haram. Begitu puasa jadi haram. Tunggu malam, tunggu nanti malam, nggak apa-apa, kan gitu. Sahabat kan dulu pada bingung. Wah Rasulullah, kita ini sudah biasa dengan istri kita, gitu kan. Lah nek terus poso ini kita terus piye poso sebulan ngebleng awak dhewe ra oleh ketemu karo bojone awake dhewe. Akhirnya turun sebuah ayat yang menyampaikan kalau malam hari bulan Ramadan itu datangilah istri-istri kalian, gitu. Bahkan ini oleh para ahli psikologi, oleh para ahli kesehatan, ini mohon izin saya sampaikan di sini. Para ahli psikologi, para ahli kesehatan, dokter-dokter yang muslim-muslim itu memberikan penelitian, melakukan penelitian. Mohon izin, kualitas yang dimiliki pria dan wanita di malam hari di bulan Ramadan itu lebih hebat, lebih istimewa dibanding tidak Ramadan. Ini luar biasa. Kenapanya nanti dibuka sendiri. Saya mau nyampaikan malu. Kenapanya dibuka sendiri nanti di dalam penelitian di jurnal-jurnal itu. Saya membaca, masya Allah, masuk akal banget. Kenapa? Mohon izin, siang hari dia menahan, malam hari masanya dia mengeluarkan. Itu salah satunya. Tapi intinya ini untuk orang dewasa. Untuk orang dewasa, anak-anak kecil yang belum nikah nih, saya kira perlu menahan diri ya, perlu banyak puasa, perlu sekarang udah puasa. Jadi intinya orang puasa itu apa? Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat yang akan diobjekkan kepada istrinya yang halal atau bagaimanapun caranya objek itu yang biasanya diberikan kepada yang tidak halal itu menjadi hilang. Ya kalau bisa yang tidak halal itu hilang terus selamanya gitu. Salah satu yang tidak halal kan, syahwat ini diobjekkan tidak kepada istrinya, tapi kepada dengan tangannya sendiri, dengan caranya sendiri, tetap haram. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, izin ini untuk kamu perempuan, kamu wanita, haid dan nifas. Tiba-tiba pertengahan bulan haid, ya sudah, batalkan puasa, jangan ditahan puasanya. Batalkan puasanya ketika pertama kali keluar, batalkan. Sampai kemudian bersih dari haid, boleh berpuasa lagi. Hukumnya gimana Ustaz? Katanya puasa Ramadan 30 hari, tapi ini keluar haid. Haid itu
yang mengeluarkan adalah tubuh. Tubuh ini diciptakan sistemnya oleh Allah, berarti itu atas kehendak Allah. Puasa nggak boleh, sholat nggak boleh, tapi dia tetap boleh mengaji. Nah gitu, tetap boleh mengaji, tetap boleh. Jangan dikira nggak boleh, tetap boleh mengaji, tetap boleh mengqiraatul Quran. Tidak ada apa-apa untuk kaum perempuan. Dan kaum perempuan itu ada yang kemarin bertanya kepada saya, Ustaz, tiba-tiba haid. Pada saat haid itu sakit, dan haid ini kemudian dia meninggal pada saat haid. Gimana Ustaz ya? Kok ada wanita meninggal saat haid, kan kayaknya pas kotor banget gitu. Ada wanita tanya sama saya, wah jangan salah Bu, jangan salah. Saya bilang, wanita-wanita yang sedang haid itu sakit. Kok kemudian Allah takdirkan dia mati pada saat itu? Syahid insya Allah Pak. Kenapa syahid? Syahid gara-gara sakitnya, kan sakit perut. Orang yang mati sakit perut syahid. Al-mabtulu syahid. Yang penting Islamnya udah lepas ngono wae lah. Yang penting iman Islam di sini tuh jangan lepas. Jadi dalam Islam, ketika Islam itu datang, Islam itu memuliakan wanita, bahkan saat wanita ini dalam kondisi yang sedang haid tadi. Berbeda dengan, mohon maaf izin, Yahudi Nasrani di zaman sebelum Islam, termasuk peradaban Yunani dan Romawi kuno. Mohon izin saya sampaikan di sini. Saya banyak buku tentang itu. Saya banyak membaca buku tentang peradaban mereka sebelum Islam datang. Apa yang mereka sampaikan? Wanita-wanita yang sedang kotor, yang ngomong kotor tuh mereka. Ya, wanita-wanita yang sedang kotor itu sama dengan wanita-wanita yang sedang menjadi setan. Mereka harus keluar dari rumahnya, ataupun kalau mereka harus berada di dalam rumah, mereka harus menutup seluruh tubuhnya, bahkan termasuk matanya. Ini peradaban mana coba? Lucu kan? Islam datang, Rasulullah SAW memberikan ajaran kepada kaum muslimin. Saat itu kaum muslimin, para sahabat bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai suami Anda, wahai Aisyah, saat Anda dalam kondisi haid? Kami berdua sering berjumbu dalam kondisi saat aku sedang haid. Cuman aku dan Rasul dan Rasulullah tidak pernah berjima, tapi sering berjumbu. Haid Pak ya. Haid yang dulu dianggap sebagai sesuatu yang kayak gitu oleh peradaban-peradaban sebelum Islam, begitu Islam datang, Masya Allah, Islam memberikan sesuatu yang sangat mulia. Ini luar biasa. Bukan cuma itu, bahkan ketika ada seorang wanita yang kemudian haid, kok kemudian dia wafat, pada masanya dia akan mendapatkan gelar dari Allah SWT syahid. Yang penting iman Islamnya aja lepas. Ini luar biasa. Tapi dalam kajian puasa ini, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, alam alaysa idha hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum. Hei para sahabat, ketika perempuan dalam kondisi hadat, dalam kondisi haid, dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh puasa. Ini harus kita ketahui bersama. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Ini juga jadi pembatal puasa. Jangan lupa, muntah dengan sengaja. Man zara'ahul qai'u falaysa alaihi qada' wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Kalau ada orang muntah tidak sengaja, dia tidak perlu tidak perlu qada', tapi batal puasanya. Ada orang muntah tidak sengaja, dia batal puasanya dan tidak perlu mengqada', tidak perlu mengganti puasa. Tapi kalau ada orang memuntahkan dirinya secara sengaja, dia batal puasanya dan dia wajib qada'. Sorry, saya salah. Orang yang muntah tidak sengaja, dia tidak batal puasanya, tidak qada'. Orang yang muntahnya secara sengaja, dia batal puasanya dan dia wajib qada'. Salah tadi yang pertama. Yang benar tadi barusan. Man dara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada'. Orang yang muntahnya tidak sengaja, puasanya tidak batal dan dia tidak ada kewajiban untuk qada', mengganti puasa. Tapi kalau dia muntahnya disengaja, maka dia harus mengganti puasa. Emang ada ya orang yang ingin membatalkan, ada ya orang yang ingin membuat dia muntah secara sengaja? Ada. Enten betul. Dalam kasus-kasus medis kedokteran, orang memuntahkan sesuatu secara sengaja itu
terkadang menyelamatkan nyawa. Terkadang orang dibuat muntah ketika mungkin keselak atau apa gitu kan, dia dibuat muntah. Nah kalau ada orang seperti itu kok ngepasi puasa, kemudian dia ada keselak atau apanya, kemudian dokter meminta dimuntahkan secara sengaja, dia udah batal. Jangan dikira memuntahkan secara sengaja tidak ada hubungan dengan kesehatan, tetap ada, tapi ada juga yang tidak ada ini. Cuman intinya kembali ke masalah muntah sengaja, muntah secara sengaja itu membatalkan puasa, itu aja. Ada beberapa pembatal puasa yang diperselisihkan oleh para ulama, tapi kalau saya tetap meminta agar dijauhi. Sontek ya, walaupun sontek itu nanti kita akan bagi. Ada sontek infus, ada sontek non infus. Pas puasa nyontek di wajah biar wajahnya tambah cerah. Batalin puasa enggak? Toh isian suntikan itu kan tidak lari ke perut, tapi hanya lari ke sekitar wajah. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan boleh, tidak apa-apa, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau suntikan yang mengenyangkan perut, suntikan seperti infus, walaupun tidak lewat mulut, karena dia masuk ke dalam tubuh kita untuk memperkuat tubuh kita, akhirnya apa? Batal puasanya. Nah kalau ini sepakat. Yang tidak sepakat yang tadi, yang pertama. Ada suntikan tertentu yang tidak masuk ke dalam perut, tapi kemudian itu hanya untuk berlaku di sekitar saja. Atau suntikan bius. Kita mau ada sesuatu yang mungkin wudunen Pak ya. Wudunen mau dipletoskan masa akhirnya disuntik sekitarnya, seret gitu, biar nggak terasa. Setelah dibelah, setelah disuntik dibelah kan nggak terlalu terasa. Gitu. Nah, ini ada yang ngomong boleh, ada yang ngomong nggak boleh. Kalau saya gimana? Kalau saya hindari. Kalau saya hindari, kecuali betul-betul darurat. Kecuali betul-betul darurat. Kalau wudun bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bisul itu betul-betul membuat saya sakit sampai membuat saya tidak bisa puasa. Akhirnya bisul itu harus saya keluarkan. Ya diperkenankan. Tapi sebenarnya sakit itu sudah membuat dia boleh membatalkan puasa. Sebenarnya. Nah, kembali ke kaidah yang pertama tadi. Itu ya. Jadi pembatal puasa yang diperselisihkan salah satunya adalah suntikan. Ikhwati fillah, sekarang pembatal kedua. 5 menit lagi, Pak. 5 menit aja. Pembatal kedua, pembatal maknawi. Dia tidak bicara tentang fisik, tidak bicara tentang materi, makan, minum, jima, tidak bicara itu. Tapi ini bicara sesuatu yang membuat pahala puasa hilang, walaupun puasa dilakukan penuh dari subuh sampai maghrib. Apa itu? 1, dusta, ngapusi. 2, ghibah. 3, memfitnah. Padahal gimana ya? Kita puasa ini sering sekali melakukan sesuatu yang kayak gitu. Kadang masih bohong, kadang masih ghibah, kadang masih fitnah. Bahkan ada orang tanda tangan seret, tanda tangannya di atasnya ada mark up. Ya nggak dimakan hari itu, tapi dia tanda tangan. Gimana? Apa hukumnya? Hukumnya adalah puasanya secara fisik itu sah, tetapi puasa itu tidak memiliki pahala. Puasa itu tidak memiliki pahala. Apa kata Rasulullah SAW? Man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau ada orang yang melakukan ucapan kotor, melakukan ucapan buruk, dusta, ghibah, fitnah, bahkan dia melakukan perbuatan buruk itu, melakukan perbuatan buruk, dusta, ghibah, fitnah, melakukannya seperti tanda tangan dan sebagainya. Apa kata Rasulullah SAW? Falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak punya keinginan sedikit pun untuk memberikan pahala, untuk memberikan ganti atas rasa lapar, atas rasa dahaga yang dia lakukan, yang dia miliki. Jadi Allah tidak akan memberikan ganti. Lalu lapar dan dahaga yang bagaimana yang akan diganti oleh Allah? Yang itu dilakukan bersamaan sinkron dengan kita beramal soleh.
Setidaknya kalau kita tidak beramal saleh, kita tidak ngomong yang kotor, kita tidak ngomong yang buruk, kita tidak fitnah, tidak ghibah. Maka wajar kalau orang puasa itu dibuat bau mulutnya. Ada orang puasa mulutnya nggak bau. Mbok yo sikat gigi ping 10 Pak, mulutnya bau. Kenapa? Karena bau mulut itu berasal dari lambung yang membakar isinya. Wajar kalau bau. Itu lazim Pak, dimanapun orang puasa. Kenapa kemudian dibuat bau? Agar orang tersebut mempersedikit kata. Gitu ceritanya. Agar orang tersebut ngomong sendiri, jangan ngomong sama orang lain. Ngomong sendiri itu gimana? Baca Quran. Masa baca Quran karo ngene-ngene orang mungkin, mesti baca kan? Gitulah. Hikmahnya di situ. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah. Wah, nek pas poso ki ngeleh, nek pas poso wetenge panas, nek pas poso kerongkongane panas, nek pas poso ki rongga mulutnya tuh bau gitu. Semuanya Pak lazim seperti itu. Enggak deh enggak. Ya kalau enggak puasa malah mampu, ya bener enggak mampu, wong ini larinya ke bawah. Kalau ini kan kalau puasa larinya ke atas karena dibakar. Bahkan kadang awal-awal kita puasa itu kalau belum terbiasa kena asam lambung. Aduh. Tapi nanti begitu masuk 3 hari udah biasa. Kan gitu. Jadi ini pembatal maknawi yang pertama apa tadi? Dusta, ghibah dan fitnah. Yang kedua, pembatal maknawi dari puasa adalah emosi. Emosi. Nesu. Berkata kotor. Batal Pak puasanya. Bukan puasa batal karena faktor batal fisiknya itu loh. Tapi pahalanya hilang. Puasa secara fikihnya sah, tapi pahalanya hilang. Mana-mana kan? Mana-mana. Jadi dia tidak membatalkan puasa karena makan, minum, jima atau karena sontek dan sebagainya tadi. Bukan karena itu. Bahkan dia bisa disebut oleh ulama karena ulama kan tidak mengerti hati kita. Ulama tidak mengerti apa yang kita sembunyikan. Enggak ngerti. Ulama bisa mengatakan, wah, alhamdulillah kamu bisa puasa 30 hari penuh, gitu kan. Tapi ternyata di tengah-tengah itu ada di antara kita yang ketika puasa kita dalam kondisi emosi. Nah emosi ojo pas poso, emosi pas bengi wae gitu loh. Kan gitu, nunggu bengi. Dewasno pas bengi wis do ngantuk kabeh rasido nesu. Alhamdulillah. Iya. Kalau hibah juga atau enggak ya sama. Kalau hibahnya malam puasanya tidak pahala puasanya tidak dibatalkan selama hibahnya malam, tapi kan tetap dapat dosa gitu kan. Hibahnya tetap dapat dosa gitu. Nek pas siang hari hibah pahalanya nggak dapat dosa kan gitu. Bedanya gitu. Jadi ikhwati fillah, yang kedua apa? Berkata kotor dan juga emosi. Apa kata Rasulullah SAW terakhir nih? Fa'idha kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yashhab. Ketika kamu puasa, di hari-hari kamu sedang puasa, fala yarfuth, ojo ngomong kotor, fala yashhab, jangan emosi, jangan marah. Itu Pak. Wah sekarang, aduh ya Allah, Ustaz, saya nggak ngomong kotor, Tat. Cuman saya ngasih apa jenenge 2008, 2005, 2008 itu masih awal-awal internet masih ramai sekali. HP itu masih jarang internet kan. Warnet itu penuh anak-anak kecil. Anak-anak kecil masuk di warnet, masuk di game-game apa namanya tuh, game-game warnet itu loh. Apa namanya tuh istilahnya tuh. Waduh, Masya Allah, saya tugas skripsi, saya tugas tesis itu bersatu dengan mereka. Isinya ya Allah ya Rabbi, jadi kandang binatang. Sing kene ngomong kene, sing kene balas ngomong kene. Allahu Akbar. Dulu. Sekarang tuh bergeser menjadi komenan-komenan netizen. Ngerti nggih? Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo kita baca kembali berbagai macam fikih tentang puasa sebelum kita puasa. Tujuannya agar kita semakin mengenal. Ya, semakin mengenal agar ibadah kita semakin tahu,
agar kemudian kita bisa tahu mana yang perlu dihindari, mana yang tidak, mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak. Saya kira ini, mohon maaf atas segala hilaf, sedikit ini sampai 1 jam ini berarti. Sedikit keluar dari waktu. Tapi ala kulli hal, apa yang saya sampaikan semoga membuat kita menjadi orang yang dianggap oleh Allah SWT mempersiapkan Ramadannya. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.